secara Namual. Kita akan membagikan satu renungan dari firman Tuhan seminggu sekali. Dan kita mau ambil dari satu kitab di dalam Alkitab. Dan kita kali ini mau mulai renungan yang pertama dari kitab Rut. Kita mau baca 2 ayat saja dari Rut pasal yang pertama ayat 1 dan 2. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu adalah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kalau kita membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan ini, kita akan melihat bahwa kisah ini terjadi pada zaman hakim-hakim. Dari sebelum raja-raja di kerajaan Israel. Pada zaman yang masih kacau balau dengan pemimpin yang bergantian dan situasi yang tidak stabil. Tapi di dalam situasi itu, kita ketemu sepasang suami istri. Yang suaminya namanya Elimelek. Istrinya namanya Naomi. Kalau kita mempelajari bahasa Ibrani, Elimelek artinya Allah itu raja, atau Tuhan itu raja. Dan Naomi artinya menyenangkan atau cantik. Jadi kalau kita lihat dari nama saja, ini kelihatan menarik. Ini ada satu keluarga yang dimulai dengan suami yang namanya Allah itu raja dan istri menyenangkan. Seharusnya kalau kita mengikuti namanya saja, kelihatan ini satu keluarga yang akan berbahagia. Tapi gitu, dan mereka tinggal di kota namanya Bethlehem. Arti dari Bethlehem adalah rumah roti. Jadi ini keluarga mulai dengan sesuatu yang kelihatannya bagus sekali. Rumah roti, tempat yang semua disediakan untuk mereka makan dan mereka bersukacita. Bahkan mereka dikaruniai 2 anak laki-laki, Mahlon dan Kilion. Tapi seringkali dalam kehidupan kita tidak semua yang berjalan lancar. Tidak semua yang terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan kita membaca di dalam firman Tuhan bahwa pada satu saat jadi kelaparan di daerah mereka di Bethlehem. Yang rumah roti tidak ada roti lagi. Dan apa yang mereka lakukan? Kalau kita melihat secara geografis, kalau kita ada di Bethlehem, kalau kita memandang ke jauh, kita bisa melihat gunung-gunung dari Moab. Kelihatan indah sekali. Kurang lebih 60 km dari Bethlehem. Dan barangkali dalam kehidupan sehari-hari, Naomi dan Elimelek bisa melihat jauh ke sana dan kelihatan indah sekali. Maka akhirnya mereka memutuskan untuk berangkat meninggalkan Bethlehem menuju ke Moab. Mungkin ini kelihatan sebagai satu keputusan sederhana. Keputusan yang diambil setiap hari oleh sepasang suami istri. Bagaimana mereka menghidupkan kedua anaknya. Bagaimana mereka mencari, kalau di Indonesia bilang sesuap nasi bagi keluarganya. Tapi sing segampang itu. Kita melihat di sini, mereka susah. Apa yang harus mereka lakukan? Dan kita melihat mereka putuskan untuk tinggalkan tanah Israel, tanah perjanjian. Mereka putuskan untuk tinggalkan keluarga dan umat Israel, umat Allah, umat Tuhan yang ada di Israel. Dan mereka putuskan pindah ke Moab. Tanah Moab di Alkitab dianggap sebagai tanah musuh Allah. Dan di sana mereka akan tinggal di daerah yang orang-orang tidak
mengenal Tuhan. Jadi di dalam keputusan mereka untuk mencari sesuatu yang baik bagi mereka, mereka yang sebenarnya tahu bahwa Tuhan itu Raja, ambil keputusan untuk jalan tanpa Tuhan sejauh kita tahu. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali harus berhadapan dengan keputusan mengenai masa depan kita, mengenai anak-anak kita, mengenai pekerjaan kita. Dan pada waktu kita diperhadapkan dengan kesulitan, apa yang kita lakukan? Apakah kita masih mengerti bahwa Tuhan itu Raja? Dan apa kita bersandar kepada Tuhan? Atau apakah kita ambil jalan pintas atau jalan yang kita rasa mungkin lebih menyenangkan dan mungkin lebih menjanjikan dari kesulitan yang kita hadapi di daerah yang Tuhan tetapkan kita, tempatkan kita. Dan kita melihat di dalam situasi ini, mereka memilih ke daerah yang mereka merasa lebih aman, di mana mereka merasa lebih baik. Tapi mereka lupa satu hal di dalam situasi itu. Tidak ada orang yang percaya kepada Tuhan, maka mereka sendiri dalam situasi yang susah. Di dalam situasi seperti ini, apakah Tuhan meninggalkan mereka? Memang kelihatan situasinya susah, dan kita akan melihat di renungan berikutnya bagaimana Tuhan tetap ada bersama dengan mereka walaupun mereka mengalami kesulitan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.